Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bertemu di rumah Allah yang mulia ini, melanjutkan kajian kita, kajian kitab Matan Abi Syuja, kajian fikih yang kita baca kitab Matan Abi Syuja. Karena pertemuan kajiannya cuma sekali sebulan, lalu bulan yang lalu pun karena suatu hal kita liburkan, maka tidak jauh beranjak dari pembahasan pertama. Masih kitab Thaharah, bahkan masih alinea pertama. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif atau penulis rahimahullah yaitu Imam Abu Syuja, al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyah. Ini kita ulangi sedikit pelajaran yang lalu. Air, jenis-jenis air yang boleh dengannya bersuci itu ada 7 air. Ma'us sama, air dari langit yaitu air hujan. Wa ma'ul bahar, dan air laut. Wa ma'un nahar, dan air sungai. Wa ma'ul bir, air sumur. Wa ma'ul ain, ain secara bahasa salah satu artinya mata, bukan air mata dari mata kita, air dari sumber mata air. Ma'ul ain, air mata air. Wa ma'ul thalj, air salju. Wa ma'ul barad, al-barad ini ada 2 penjelasan atau penafsiran para ulama. Sebagian ada yang menjelaskan maksudnya adalah embun, sebagian menjelaskan maksudnya adalah butiran-butiran es yang Allah turunkan. Kadang di suatu daerah yang tidak ada salju, ada kalanya turun hujan tapi dalam bentuk butiran-butiran es, dia bukan salju. Ya, ini sebagian ulama menjelaskan al-barad itu ini maksudnya. Dan ini airnya suci dan boleh dipakai untuk bersuci. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian al-imam mengatakan kemudian air tersebut secara umum dibagi menjadi 4 bagian. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin, wa huwal ma'ul mutlaq. Yang pertama, air yang suci. Mutahhir. Tahir, air yang suci. Mutahhir, dan dapat mensucikan. Ghairu makruh, dan airnya tidak makruh. Wa huwal ma'ul mutlaq, dan dialah yang dinamakan dengan air mutlak. Jadi yang pernah belajar fikih itu pasti pernah mendapatkan istilah air mutlak. Maka yaitu air yang suci
dan mensucikan dan tidak makruh. Maka disebut dengan air mutlak. Jenis yang kedua, tahirun, mutahhirun, makruhun, wa huwal ma'ul musyammas. Jenis yang kedua, air yang suci, boleh dipakai untuk bersuci, tapi dia makruh. Apa bentuknya? Menurut Imam Abu Syuja, salah satu bentuknya adalah al-ma'ul musyammas, air yang terjemur di bawah sinar matahari. Nanti ada penjelasannya. Ini kita baca matanya saja dulu. Kemudian yang ketiga, tahirun ghairu mutahhir. Yang ketiga, air yang suci tapi tidak sah dipakai untuk bersuci, tidak boleh untuk berwuduk, tidak boleh untuk mandi janabah, tidak boleh untuk mandi bersuci dari haid atau nifas. Dia suci airnya, tapi tidak sah untuk berwuduk. Kalau dipakai berwuduk, tidak sah wuduknya. Nah, air yang seperti ini kata al-Imam, wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat, yaitu air yang digunakan, air yang musta'mal. Jadi al-Imam mengatakan air yang musta'mal itu airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Wal mutaghayyir, dan air yang berubah dari sifat aslinya. Kenapa berubah? Bima khalatahu minat tahirat, karena bercampur dengan benda-benda yang suci. Air teh kalau bercampur dengan teh itu suci. Setiap kali ditanya ini air apa, orang akan menyebut air teh. Kalau ini air teh. Kalau ditanyakan ini air teh, tidak ada yang menyebut itu air putih, air tawar, tidak. Pasti menyebut air teh. Atau ketika ada yang meminta, tolong ambilkan air teh, tidak ada yang memberikan air putih. Atau minta malam ini minum dengan air putih hangat, tidak ada yang mengambilkan air teh, air kopi, atau air susu, bandrek dan sebagainya. Karena sudah jelas namanya berubah, sifatnya berubah, namanya berubah. Tapi karena yang menyebabkannya berubah itu sesuatu yang suci, maka hukumnya juga suci, tapi tidak sah lagi digunakan untuk bersuci. Ini jenis yang ketiga. Lalu yang keempat kata al-Imam, wa ma'un najisun, air najis. Apa itu air najis? Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullatain, yaitu air yang bercampur dengannya, sudah bersatu dengannya najis, sudah berubah pula sifat aslinya. Mungkin baunya berubah, warnanya berubah, kalau dirasa kok tiba-tiba rasanya asin, atau tiba-tiba rasa sesuatu yang asing, karena sudah bercampur dengan najis. Dan air yang seperti ini kata al-Imam, ini najis. Wa huwa dunal qullatain, kalau kurang 2 kullah. 2 kullah itu berapa? Para ulama menyebutkan 2 kullah itu kalau diukur dengan liter, karena sekarang orang mengukurnya dengan liter. Dahulu tidak dengan liter. Kalau dengan liter sekarang lebih kurang 160,5 liter. Itu 2 kullah. Kurang dari itu, menurut fikih Syafi'i, maka dia bercampur dengan najis, walaupun tidak berubah. Kalau menurut fikih Syafi'i itu najis. Tapi kalau dia lebih dari 2 kullah, bercampur dengan najis, baru dia najis kalau dia berubah. Kalau dia berubah, sifat aslinya berubah. Au kana kullatain fataghayyar, kata Imam, atau dia 2 kullah tapi dia berubah, maka dia najis. Wal kullatani 500 ritlin Baghdadi takriban fil asah, dan 2 kullah itu sama dengan 500 ritl, bukan liter, ada ukuran yang digunakan oleh orang dulu, ritlun, namanya ritlun Baghdadi. Nah, 2 kullah itu 500 ritlun Baghdadi. Kalau diliterkan total semuanya sekarang ini 160,5 liter.
Lebih kurang seperti itu. Dan ini pendapat yang paling kuat. Nah, kita lanjutkan membaca beberapa dalil tentang air tersebut dan jenis-jenis airnya dengan dalil-dalilnya, sehingga kita baca matannya, kemudian kita juga tahu dalilnya. Kenapa airnya suci, kenapa tidak, apa dalilnya, apa dasarnya. Pada pertemuan sebelumnya 2 bulan yang lalu, bulan Januari ya, atau bulan Desember. Januari kita tidak ada, sekarang Februari ya. Yang di bulan Desember kita hanya sempat terbaca sedikit beberapa dalilnya saja. Tadi di awal matanya Al-Imam mengatakan bahwasanya jenis air itu atau air yang suci dan mensucikan itu, air yang bisa dipakai untuk bersuci itu ada 7. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, air al-barad, yaitu air yang Allah turunkan sudah dalam bentuk butiran-butiran es, atau sebagian menjelaskan memaknakan dengan air embun. Nah, ini dalilnya apa? Dalilnya kita ulangi beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Adapun air hujan, salju, kemudian al-barad, dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11. Surat Al-Anfal ayat 11 Allah berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan dia menurunkan kepadamu air dari langit. Allah menurunkan kepadamu air dari langit untuk apa? Liyutahhirakum bihi, untuk mensucikanmu dengan air tersebut. Ini salah satu dalil yang dijadikan oleh ulama landasan hukum bahwasanya air hujan, air salju, kemudian juga al-barad itu suci dan juga dibolehkan untuk bersuci karena Allah yang menyebutkan liyutahhirakum bihi, untuk mensucikanmu dengannya, dengan air tersebut. Kalau di daerah kita yang ada ya air hujan. Kalau salju tidak ada. Boleh dikatakan tidak ada di Pekanbaru, di Siak tidak ada. Atau mungkin pernah mengalami di sini. Kalau al-barad kadang-kadang ada terjadi beberapa kali keunikan ini membuat orang-orang heran. Yang memang pemikiran sudah cekoki dengan mudahnya dengan hal-hal yang bersifat khurafat, lalu mengaitkannya dengan yang khurafat, dengan yang hal-hal yang mistis-mistis. Nah, padahal tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan hal-hal yang tersebut. Kemudian dalil yang lainnya Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami telah turunkan dari langit ma'an tahura, air yang suci dan sah dipakai untuk bersuci. Tahur, suci, lagi sah dipakai untuk bersuci. Firman Allah ini terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 48. Surat Al-Furqan ayat 48. Allah menegaskan, wa anzalna minas sama'i, dan kami telah turunkan dari langit ma'an tahura, air yang suci dan sah dipakai untuk bersuci. Air hujan, salju, atau juga al-barad, itu dari langit semuanya. Kemudian juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, hadis ini muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis shalah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bertakbir memulai salat Allahu akbar, sakata hunaiha, beliau diam sejenak. Maksud tidak terdengar beliau mengucapkan, membaca sesuatu oleh sahabat. Qabla al-qiraah, sebelum membaca Al-Fatihah, beliau diam sejenak. Faqultu, maka aku berkata atau bertanya. Siapa yang bertanya ini? Yang bertanya ini adalah Abu Hurairah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini atau yang mengisahkan hadis ini. Kata beliau, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah ma taqul? Wahai Rasulullah, ayahku dan ibuku tebusannya. Ini kalimat sebagai penekanan. Maksudnya dia betul-betul ingin tahu
Ya Rasulullah, bi abi wa ummi. Bi abi anta wa ummi. Wahai Rasulullah, ayahku dan ibuku akan aku jadikan tebusannya untukmu. Apa menurutmu atau apa penjelasanmu diamnya engkau antara takbir dan bacaan setelah takbir, yaitu Al-Fatihah kemudian surat-surat sesudahnya? Ma taqul, apa yang engkau baca, apa yang engkau ucapkan ketika diam itu? Ketika tidak terdengar membaca Al-Fatihah dibaca dengan jahar. Kalau di dalam salat jahriyah, surat-surat pendek sesudahnya dibaca dengan jahar ketika di dalam salat jahriyah. Tapi di antara takbir Allahu Akbar seolah diam sejenak, yang di belakang tidak mendengar bacaannya. Nah, sahabat ini ingin bertanya. Lihat, ini pelajaran jamaah semuanya. Ketika tidak mengetahui ada suatu masalah hukum, terutama dalam masalah agama, ketika tidak mengetahuinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, maksudnya ahlul ilmi, jika kamu tidak mengetahuinya. Sahabat dahulu ketika Rasulullah masih hidup, mereka bertanya kepada Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah bukan sekali dua kali saja. Banyak, dalam banyak hal. Mereka ketika ada masalah, mereka curhatnya ke orang yang tepat. Ingat, ketika menghadapi masalah curhatlah kepada yang tepat. Yang pertama jelas kepada Allah. Yang kedua kemudian kepada makhluknya, kepada orang yang tepat. Kalau masalah agama bertanya kepada alim ulama, kepada ustadz, kepada dai, kepada guru-guru agama yang jelas dari mana sumbernya. Guru agama tapi kalau belajarnya di Eropa, di Jerman atau di Belanda, tidak jarang banyak para ulama mengatakan pulang akhirnya malah rusak. Kalau guru agama belajarnya di kota Nabi dari ulama-ulama di kota Nabi, atau di Mekah dari ulama-ulama yang ada di kota Mekah, atau memang di negeri-negeri yang terkenal dengan ilmu agamanya yang kuat, dan juga jelas dari siapa syekh alim ulamanya di tempat yang menimba ilmu, maka ambil ilmunya. Akan tetapi sahabat membuktikan bertanya itu ke tempat yang tepat. Kalau kita kan kadang kalau ada masalah curhatnya, kalau orang sekarang ya di medsos, baik itu masalah pribadinya, masalah dengan teman, masalah agama, masalah rumah tangga pun ada yang curhat di medsos. Ini tidak tepat. Tidak tepat kondisi-kondisi seperti ini. Dahulu sahabat, sahabiyah ketika ada masalah apapun masalahnya, mereka bertanya kepada orang yang tepat. Setelah Rasulullah tidak ada, mereka bertanya kepada alim ulama yang ada dari kalangan para sahabat. Begitu seterusnya. Kalau dalam masalah dunia saja, motor kita rusak, kita cari bengkel yang kita yakin orangnya mampu memperbaikinya. Kira-kira terpercaya mekaniknya, aman. Tidak mungkin kita sembarangan. Kita tidak mau datang ke bengkel-bengkel yang kita tidak tahu atau sudah ada terdengar desas-desus, jangan lagi ke bengkel sana itu tidak amanah, tidak ngerti. Masang ini aja kemarin terbalik misalnya. Orang tidak mau lagi. Kemarin mesin saya turun mesin, bautnya berlebih. Tidak mau lagi orang datang, takut. Itu masalah dunia, ikhwah semuanya. Masalah akhirat harus lebih lagi hati-hati. Sahabat tidak bertanya melainkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam masalah ini, dia tidak bertanya. Padahal mungkin, kemarin kami salat sama Nabi ini tidak baca apa-apa. Kira-kira tahu tidak? Tidak begitu, tapi mereka langsung bertanya. Langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang kalau di kita, ikhwah ini, jamaah atau siapa saja, kemarin saya lihat ustaz itu begini. Padahal dia bisa bertanya, ada nomor kontaknya. Segan? Kalau segan, coba tolong tanyakan. Sehingga tidak menjadi fitnah, tidak menjadi isu yang terus bergulir dan semakin besar. Karena kalau yang namanya cerita itu tidak ada yang berkurang, yang ada bertambah. Cerita di sini, di majelis ini. Kemarin saya dengar si Anu itu bicara gini-gini. Cerita ini berpindah dari orang berikutnya ke orang berikutnya sampai semakin bertambah panjang. Yang tadinya kalau dituliskan hanya 1-2 baris,
menjadi 1 halaman, 2 halaman, seterusnya. Itu manusia seperti itu. Maka ketika bertanya kepada orang yang tepat, insya Allah akan mendapatkan pertanyaan yang tepat. Ini pelajaran dari hadis ini salah satunya. Walaupun hadis ini dibawakan oleh para ulama berkaitan dengan air yang diturunkan dari langit, tapi ini pelajarannya. Apa jawaban Rasulullah? Qal aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ini salah satu doa istiftah. Kata Rasulullah, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Di akhir doa ini ada kalimat Allahumma ghsilni min khataaya bithalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, bersihkan aku. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahanku dengan salju, dengan air, dan dengan al-barad, yaitu yang diturunkan dari langit dalam bentuk butiran-butiran es. Nah, ini salah satu dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwasanya air-air tersebut hukumnya suci dan mensucikan selain dalil yang tadi dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, air laut. Air laut. Air laut walaupun rasanya asin, tapi itu rasa aslinya. Itu adalah rasa aslinya. Bukan rasa setelah diangkat dia berubah, tidak. Itu adalah sifat aslinya air laut tersebut. Sebab kalau ada air laut rasanya manis, tidak ada yang percaya. Tidak akan ada yang percaya air laut rasanya manis. Kami kemarin mandi ke laut Rupat, manis airnya, enak di sana, pergilah. Pasti akan ditertawakan oleh orang banyak. Enak mandi di sana itu, airnya manis. Nah, tidak akan ada yang percaya. Kenapa? Karena sifat asli air laut asin. Walaupun asin, ikannya tidak asin. Itu pula hebatnya. Allah yang maha hebat menciptakannya. Air laut asin, ikannya tidak asin. Rumput laut tidak asin. Itu hebat, luar biasa Allah menciptakannya. Ya. Direndam berlama-lama pun di air laut, tetap tidak asin hewan-hewan laut tersebut. Tapi manusia membuat ikan asin sebentar saja, asin sama manusia. Allah bisa membuatnya tidak asin. Akan tetapi kembali kepada kisah air laut ini, hukumnya air laut itu ternyata walaupun dia asin, dia suci dan juga boleh digunakan untuk bersuci. Dalam hadis sahih, hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan dinyatakan sahih oleh Al-Allamah Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Di dalam hadis ini dikatakan, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahar." Sesungguhnya kami ini mengarungi lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalilah minal ma'. Sedangkan kami membawa bersama kami sedikit cadangan air. Air untuk kebutuhan minum dan mungkin kebutuhan memasak kalau seandainya mereka memasak. Tapi orang dahulu jarang memasak jemaah semuanya. Orang dahulu jarang memasak seperti kita menggunakan air sekarang. Kita sekarang memasak paling simpel pun memasak Indomie pakai air. Dahulu tidak, jarang menggunakan air. Makanan orang dahulu tidak masak beras pakai air. Bahkan ada takarannya. Kurang sedikit, nah berasnya keras, bahkan bisa jadi tidak masak. Terlalu banyak jadi bubur. Tapi pakai air. Apapun yang dimasak cenderung pakai air, kecuali kalau goreng. Nah, goreng-goreng tidak pakai air, tapi sebagian besar yang dimasak oleh orang sekarang cenderung membutuhkan air. Dahulu tidak. Mereka mengarungi lautan membawa air sedikit, bekal air sedikit. Lalu kata sahabat ini, "Fa in tawadda'na bihi atasna." Kalau kami gunakan untuk berwudu, kami akan kehausan. Habis air tersebut, maka kami akan kehausan, kami susah. Afanatawadda'u bima'il bahar. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Ini pertanyaan sahabat ini. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul menjawab dengan jawaban yang singkat tapi maknanya luas, meliputi, mencakup semuanya. Huwa tahur. Air laut itu tahur, suci.
Kalau sanggup meminumnya, minum. Atau diolah menjadi air yang tidak lagi asin, dia suci. Tahurun, suci dan boleh sah digunakan untuk bersuci. Huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu, dan halal bangkai hewan laut. Jadi tidak ada kita lihat orang yang menyembelih ikan teri, tidak ada. Orang yang jual udang ebi itu walaupun sudah terkelupas kulitnya tapi tidak disembelih dulu. Bagaimana rumitnya kalau ternyata Allah syariatkan semua binatang laut itu harus disembelih. Saya rasa tidak akan ada produksi ikan teri. Tidak ada produksi udang yang kecil-kecil itu, udang kering itu. Karena harus disembelih. Yang dijual orang ikan hidup pun ikan yang masih hidup, kalau sudah mati sudah disembelih terlebih dahulu. Kan kecil tak mau lagi orang. Capek menyembelihnya. Harganya tak seberapa kata orang. Tapi Allah sebagai bentuk rahmatnya, sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hambanya, Allah berikan kemudahan. Air laut suci dan boleh digunakan untuk bersuci, sedangkan hewan laut yang mati halal walaupun tidak disembelih. Nah, ini luar biasa. Kemudian air zam-zam. Air zam-zam jelas suci dan juga bersuci. Kalau tadi Al-Imam tidak menyebutkan air zam-zam, tapi air zam-zam masuk kategori ma'ul ain, air mata air. Karena air zam-zam bersumber dari mata air zam-zam atau juga sumur zam-zam. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air segayung, seember, min ma'i zamzam, minta air zamzam diambilkan seember. Fa syariba minhu, segayung istilahnya. Apa istilah kita? Wadah air itu. Fa syariba minhu, lalu dia minum dari air tersebut, minum sedikit bagian darinya. Wa tawadda bihi, kemudian dia berwuduk dengan sisa air yang masih ada di gayung tersebut. Nah, boleh. Berarti air zam-zam, kalau air sumur biasa saja, air mata biasa saja boleh, apalagi air zam-zam. Air yang paling istimewa yang ada di dunia. Tidak ada yang lebih istimewa daripada air zam-zam. Hadis ini hasan, riwayat Ahmad, kemudian juga dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, akan tetapi Ahmad Syakir, salah seorang ulama ahli hadis dari Mesir, sudah meninggal rahimahullah, beliau mensahihkannya, menyatakan menurut ilmu beliau hadis ini sahih. Dan paling minimal derajatnya hasan. Dan hadis hasan bisa dijadikan hujjah, dasar dalam suatu. Kemudian selain ma' zamzam, al-ma'ul mutaghayyir bitulil mukthi, air yang berubah karena lamanya tergenang, terdiam di suatu tempat. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Baik itu karena lamanya dia tergenang di suatu tempat, atau karena bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa lagi dipisahkan darinya, akan tapi tidak berubah sifat aslinya. Nah, ini pendapat yang paling kuat dari semua pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama sekarang. Yang banyak dikuatkan oleh ulama sekarang. Tidak bercampur, tidak berubah bentuknya. Tapi kalau dia berubah, air yang suci bercampur dengan sesuatu yang suci dan dia berubah, baru tidak boleh. Tapi kalau dia tidak berubah dari sifat aslinya, maka masih tetap suci. Masih tetap suci sebagaimana hukum asalnya. Seperti air yang berada di danau yang bercampur, sudah berubah warnanya. Air kalau di rawa yang tidak begitu mengalir, kena akar-akar dan sebagainya, itu warnanya berubah, tapi sifatnya yang lain tidak berubah. Dia tetap suci seperti itu. Dan tetap disebut dengan ma'ul mutlak, yang tidak berubah. Air yang tidak berubah ini tergenang lama tapi tidak berubah sifat aslinya, maka dia tetap disebut air mutlak. Atau air lumut, air yang berada di tempat yang banyak lumutnya, terlihat seperti berubah warnanya tidak seperti air pada umumnya. Air Sungai Siak warnanya gelap, tetap suci. Pergi lagi ke Sungai Kampar, airnya agak keruh, tetap saja hukumnya suci.
Karena dia bercampur dengan benda suci yang ada dan menjadi bagian, sudah menjadi hukum asal air tersebut. Sudah menjadi bagian dari hukum asalnya. Kapan dia berubah hukum asalnya? Ketika dia diambil darinya, kemudian ditambahkan benda lain yang bukan bagian dari asalnya. Dicampurkan misalnya kopi atau dicampurkan susu, berubah. Nah, itu baru menjadi suci dan tidak mensucikan dan berubah penyebutan namanya, tidak lagi air mutlak. Kemudian jenis air yang kedua, air yang 7 jenis ini bagian dari air mutlak. Kemudian yang kedua, air yang musta'mal. Nah, ini air yang musta'mal ini bagaimana? Air yang musta'mal ini yang bagaimana? Air yang musta'mal, kalau Al-Imam mengatakan air musta'mal itu yang berubah dengan bercampurnya yang suci. Yang berubah, yaitu air yang berubah dengan bercampurnya benda yang suci. Berubah sifat aslinya dan dia tidak lagi mensucikan. Suci tapi tidak lagi mensucikan. Contoh, air yang diambil misal dari Sungai Siak nih, airnya kan berwarna agak seperti teh. Rata-rata air-air sumur sekitar sini pun seperti itu saya lihat. Diambil, kalau tidak bercampur, itu air aslinya walaupun dia berbentuk teh, dia suci dan mensucikan. Tapi setelah ditambahkan teh, warnanya lebih kurang sama juga. Baunya sudah bau teh, wangi. Bau teh melati. Kemudian rasanya pun sudah berubah. Dia air suci tapi tidak lagi mensucikan. Air-air yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama, yaitu air salah satu maknanya. Kemudian juga itu air yang bercampur. Itu air yang bercampur, yang suci dan bercampur dengan benda suci. Atau air yang bercampur, air yang sudah digunakan, yang bercampur dengan air yang digunakan untuk bersuci. Itu juga masuk air musta'mal. Masuk pada hukum air musta'mal. Dia suci, tapi bagaimana hukumnya? Wa annahu tahurun kal ma'il mutlaq. Nah, kalau yang dia airnya air musta'mal, dia suci seperti air mutlak. Tapi kalau dia bercampurnya dengan benda suci, saya ulangi, tadi ada keliruan dalam baca syarahnya. Kalau dia bercampurnya dengan benda suci, itu air yang mutaghayyir, air yang berubah dengan bercampur benda suci, maka tidak lagi mutlak. Ini saya perbaiki tadi, ada salah baca alaniyah syarahnya. Air yang bercampur dengan benda suci, ulangi, simak baik-baik, kemudian berubah dari sifat aslinya, maka itu tidak lagi air mutlak, air mutaghayyir. Air yang bercampur dengan benda suci, berubah dari sifat aslinya. Dia suci tapi tidak lagi mensucikan. Kemudian ada yang namanya air musta'mal. Air musta'mal ini air yang bercampur dengannya sisa-sisa air untuk bersuci, berwuduk. Misalnya seorang berwuduk lalu jatuh sisa yang di tangannya dan sebagainya. Masuk ke, kan kalau dahulu berwuduknya tidak seperti kita sekarang, tidak dari keran, tidak buka keran. Di dalam beberapa hadis Rasulullah itu berwuduk hanya diambilkan air satu ember, satu gayung, lalu dia cucikan tangan kanannya, tangan kirinya, baru setelah itu beliau masukkan tangannya ke air. Ketika memasukkan tangan ke air, mau tidak mau, sisa wuduk pertama, sisa air pertama untuk berkumur-kumur, untuk madmadah, masukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Itu ketika ambil lagi air untuk mencuci muka, masuk otomatis. Kemudian cuci muka, air yang nempel sisanya di tangan, dipakai lagi, diambil lagi untuk air mencuci tangan kanan. 3 kali cuci, otomatis airnya yang sudah digunakan tadi masuk kembali. Ini maksudnya. Ini maksud makna yang tepat terhadap air yang musta'mal, air yang telah digunakan oleh orang yang berwuduk atau oleh orang yang mandi. Nah, annahu tahurun kal ma'il mutlaq. Ini pendapat yang paling kuat, bahwasanya air tersebut tahur, suci dan boleh bersuci. Kalau air yang seperti itu,
suci dan boleh dipakai untuk bersuci seperti air mutlak. Sawaun bisawa, hukumnya sama, tidak ada bedanya sama sekali. Sesuai dengan hukum asalnya. Hukum asalnya tahur, suci dan bisa bersuci, maka air itu pun boleh bersuci. Walaupun para ulama ada yang berpendapat, termasuk ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah, bahwasanya air tersebut keluar hukumnya dari air mutlak. Ada yang berpendapat demikian, akan tetapi la yujadu dalilun yukhrijuhu an tahuriyati. Tidak ditemukan dalil, itu ijtihad para ulama yang menyebutkan air yang tercampur sisa-sisa air wuduk, air mandi, maka dinamakan air mustakmal, tidak boleh lagi. Itu ijtihad. Tidak ada dalil yang sahih, yang kuat, yang menunjukkan berubah statusnya. Tidak ada satupun yang menunjukkan yang berubah. Dan ini yang banyak dipakai, pendapat ini yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama-ulama sekarang. Ulama-ulama Ahlus Sunnah di akhir zaman banyak menguatkan pendapat yang ini. Berdasarkan hadis dari Rubai' binti Muawwidh. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Rubai' binti Muawwidh. Fi wasfi wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan dari Rubai' binti Muawwidh yang menjelaskan tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wa masaha ra'sahu." Rasulullah mengusap kepalanya. Ini di bagian terakhir hadisnya. Bima baqiya min wudu'in fi yadayhi, dengan sisa-sisa air yang tersisa di tangannya. Jadi Rasulullah itu di dalam salah satu riwayat, beliau berwuduk itu tidak mengambil air khusus untuk mengusap kepalanya. Beliau cukup dengan sisa-sisa air yang ada di tangannya, beliau usap kepalanya sampai ke belakang. Kemudian di dalam beberapa penjelasan, tarik lagi ke depan. Atau dalam riwayat yang lain, ada yang dari belakang beliau memulainya ke depan, kemudian tarik lagi ke belakang. Sekali saja. Untuk kepala, semua riwayat hadis yang menjelaskan Rasulullah hanya melakukan sekali. Dan di dalam Al-Quran pun, wa masaha birasi. Ya, dalam Al-Quran juga sekali. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepala kamu. Sekali saja. Al-Quran menyebutkan sekali, dan dalam hadis juga sekali. Kenapa ketika Rasulullah menjelaskan kumur-kumur 3 kali, cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, membersihkan hidung, masuk air ke hidung, mengeluarkan 3 kali, kemudian cuci muka 3 kali, kemudian membersih tangan 3 kali, giliran kepala Rasulullah tidak menyebutkannya. Berarti menandakan betul-betul beliau hanya sekali saja mengusapnya. Walaupun pendapat sebagian ulama Syafi'iyah atau yang menisbahkan diri kepada mazhab Syafi'i boleh mengusap bagian depan saja 3 kali. Itu ada. Memang ada pendapat ulama yang seperti itu. Rubai' berkata bahwasanya Rasulullah itu mengusap kepalanya dengan sisa-sisa air wuduk yang ada di tangannya. Hadis ini dibawakan untuk menjelaskan air yang sudah digunakan tadi itu masih boleh, dia masih suci. Buktinya Rasulullah mengusap kepalanya hanya dengan sisa air yang ada tadi. Tidak lagi mengambil air yang baru. Dan hadis riwayat Ahmad, riwayat Abu Daud, dan di dalam lafaz Abu Daud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu min fadli ma'in. Di dalam lafaz Abu Daud jelas sekali lafaznya bahwasanya Rasulullah masaha ra'sahu min fadli ma'in kana biyadihi. Rasulullah itu mengusap kepalanya dengan sisa-sisa air yang ada di tangannya. Itu luar biasa. Jelas kalimatnya, lafaznya. Nah, ini salah satunya. Jam berapa masuk waktu Isya? Sudah masuk. Salat dulu kita. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita salat. Setelah salat insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Masih membicarakan mengenai air, jenis-jenis air dan hukumnya, kemudian dalil-dalilnya.
Terakhir tadi kita membicarakan tentang air yang digunakan, air yang sudah digunakan bercampur dengan air yang masih suci. Bagaimana hukumnya? Maka dari beberapa hadis yang tadi dibacakan, salah satunya Rasulullah berwuduk dengan memasukkan airnya ke wadah air wuduknya, atau di dalam riwayat yang lain Rasulullah juga berwuduk mengusap kepalanya dengan sisa air wuduk yang ada di tangannya. Beliau pernah melakukan demikian. Ini adalah beberapa bukti atau dalil dari hadis yang sahih bahwasanya air musta'mal maka adalah air yang tahur, suci dan mensucikan. Kemudian air yang seperti yang bercampur dengan benda yang suci. Kalau dia bercampurnya airnya, benda sucinya menyatu dengan airnya, larut di dalam airnya. Contoh seperti tadi dikatakan kopi, teh, susu dan sebagainya larut. Nah, ini berarti berubah sifat aslinya, maka dia tidak lagi mensucikan. Hukumnya tetap suci tapi tidak lagi sah digunakan untuk bersuci. Lalu bagaimana dengan air suci yang bercampur dengan benda suci tapi tidak larut? Maksud sesuatu yang suci di dalamnya tapi tidak larut. Nah, ini bagaimana? Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dia tetap pada hukumnya tahur, suci dan boleh digunakan untuk bersuci jika tidak larut benda suci tersebut, tidak bercampur dengan airnya, sehingga tidak berubah air dari sifat aslinya, Seperti kalau jatuh sabun dalam bak mandi, jatuh sabun batangan biasanya kan tidak larut, segera diambil, tidak larut. Nah, bagaimana? Atau bahkan kalau odol pun masuk ke dalam ember, odol itu masih tertinggal lama, masih ada, tidak berubah sifat air tersebut. Atau za'faran, atau seandainya ada adonan tepung yang masuk ke air kemudian tidak larut, ini bagaimana? Di dalam beberapa hadis, di antara hadis yang disebutkan atau dijadikan dasar oleh para ulama yang mengatakan kalau benda suci yang masuk ke air kemudian benda suci tersebut tidak larut, tidak bercampur dengan air, tidak berubah sifat aslinya air, maka dia tetap suci dan mensucikan. Di antaranya hadis yang mengisahkan tentang kisah wafatnya salah seorang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab radhiyallahu anha. Ketika beliau wafat, hadis ini diriwayatkan dari Ummu Atiyah bahwasanya Rasulullah masuk ke para wanita yang sedang memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Igsilnaha thalathan. Mandikan dia 3 kali. Au khamsan, atau 5 kali. Au akthar min zalik, atau lebih banyak dari itu. 3 kali Rasulullah sebut 3 kali. Ini berarti bilangan minimalnya 3 kali boleh, atau 5 kali, atau lebih banyak sesuai dengan kebutuhannya. Minimal 3 kali, kalau sudah bersih cukup. In ra'aitunna bima'in wasidr. Kemudian setelah itu gunakan air yang dicampur dengan bidara, dengan sidr. Waja'alna fil akhirah kafuran aw syai'an min kafur. Dan bagian terakhirnya campurkan atau gunakan kafur. Kalau kita di sini kafur barus, gunakan campuran tersebut. Fa idza faragtunna fa'adhinnani. Jika kalian sudah selesai memandikannya, beritahukan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak ikut memandikan putrinya, para wanita yang memandikannya. Ini adab ketika yang wafat, jenazah yang diselenggarakan laki-laki, yang memandikannya juga laki-laki. Boleh ya, istrinya mungkin boleh ya, kalau istrinya. Tapi adabnya laki-laki memang semuanya seperti itu. Kalau yang meninggal itu jenazahnya wanita, yang menyelenggarakannya juga wanita-wanita muslimah. Rasulullah mengatakan di sini, jika kalian sudah selesai, maka beritahukan kepadaku. Falamma faragna adzannahu. Lalu kata sahabiyah Ummu Atiyah yang meriwayatkan hadis ini, ketika kami sudah selesai memandikannya, kami beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami memanggilnya. Fa'aqala hiqwah. Lalu Nabi memberikan kepada
para wanita yang tadi memandikan jenazah putrinya memberikannya kain sarungnya, izar, yaitu kain yang biasa dipakai untuk bagian bawah pakaian. Kalau bahasa kita sarung, walaupun dahulu tidak berbentuk sarung yang seperti kita terjahit sekelilingnya, nyambung. Kalau dahulu tidak seperti itu orang-orang dahulu. Sama seperti yang sekarang yang masih sering memakainya itu orang-orang Yaman. Sarung Yaman itu tidak terjahit sehingga menyambung ujungnya, tidak. Hanya kalau kita seperti kain panjang saja, tapi digunakan dipakai seperti sarung. Rasulullah memberikan kain kepada para wanita tersebut. Kemudian kata Rasulullah, pakaikan ini, bungkus dia dengan kain tersebut. Wal mayyit, apa dalilnya? Kata para ulama, wal mayyitu la yughassalu illa bima yasihu bihi tadhhirul hayy. Mayat itu tidak boleh dimandikan kecuali dengan sesuatu yang sah digunakan untuk bersuci orang yang masih hidup. Tadi dicampur dengan air sidr suci, dan mayat dimandikan dengan air yang dicampur dengan sidr. Ini menunjukkan selama dia bercampur tapi dia tidak larut, bisa dipisahkan bendanya, terlihat, maka dia masih suci. Nah, ini salah satu dalilnya. Atau dalil yang lainnya dari Ummu Hani, hadis riwayat Ahmad, Nasai, Ibnu Khuzaimah, dari Ummu Hani, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ightasala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, huwa wa Maimunah, beliau mandi bersama istrinya. Min ina'in wahid, dari baskom yang sama, dari satu baskom. Air satu baskom mandi bersama. Qas'atun fiha atharul ajin. Di baskom tersebut, karena sebelumnya sudah dipakai tempat membuat adonan roti, karena orang-orang dahulu makannya roti, belum ada nasi seperti sekarang. Dari tepung gandum dibuat roti, tentu dibuat adonan dahulu, bahkan dibiarkan beberapa jam biar mengembang. Nah, setelah selesai ada sisa-sisa yang masih menempel, mungkin belum terlalu dibersihkan, menempel tapi tidak larut. Lalu ditampung air untuk mandi tapi tidak larut. Sisa yang menempel di pinggir-pinggir di sekeliling baskom tersebut tidak larut bersama air yang suci dan mensucikan tadi. Dan Rasulullah mandi janabah bersama istrinya Maimunah dari air tersebut. Dari hadis ini para ulama juga mengambil kesimpulan, sesuatu yang suci masuk ke dalam air yang suci dan mensucikan, lalu benda yang suci tersebut tidak larut, maka dia tetap tidak merubah hukum air. Berbeda dengan benda yang larut, seperti kalau tepung masuk ke air, apalagi dalam airnya pun menjadi keruh, larutnya. Susu, bubuk susu atau susu kental manis atau apa saja masuk ke air dan larut, berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Tapi kalau masuk nasi sekepal jatuh ke air, airnya tidak berubah saat itu, tidak larutnya, bisa diambil lagi nasinya dan tidak berubah. Jatuh batu suci, tidak berubah. Nah, ini dari sini para ulama, dan ini salah satu dalil hadisnya, air suci yang jatuh benda yang suci ke dalamnya, jika tidak berubah, tidak larut, maka tidak berubah pula hukumnya. Hukumnya tetap pada hukum asalnya. Ini yang berhubungan dengan air suci bercampur dengan benda suci. Ada dua keadaan atau dua kondisi. Yang pertama, air suci bercampur dengan benda yang suci tapi larut di dalam airnya dan berubah salah satu sifat asli airnya, maka airnya tetap hukumnya suci tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sedangkan air suci yang jatuh ke dalamnya benda yang suci, air yang suci dan boleh untuk bersuci, jatuh benda yang suci tapi tidak larut bendanya, tidak merubah sifat asli airnya,
maka dia tetap dalam hukumnya suci dan mensucikan. Kemudian tadi al-Imam ada yang menyebutkan tentang al-ma'ul musyammas, air yang terjemur. Air yang terjemur. Dari beberapa pendapat para ulama termasuk mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan air musyammas itu makruh. Boleh disuci tapi makruh. Sedangkan Hanabilah, kemudian juga Malikiyah, Hanabilah, Malikiyah, dan pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, tapi beliau lebih menguatkan pendapat bahwasanya tidak makruh dan tetap suci dan suci tanpa ada makruhnya. Untuk air yang terjemur matahari, apalagi di sebagian daerah, sebagian rumah menggunakan mesin pemanas air yang dari tenaga matahari. Dan ini dibahas oleh para ulama semuanya. Bagaimana hukumnya? Air yang dijemur dengan panasnya matahari, terjemur baik sengaja ataupun tidak ada satupun ulama yang mengatakan airnya tidak suci atau tidak boleh untuk bersuci. Ulama hanya berselisih pendapat. Yang pertama mengatakan airnya tahur yaitu suci dan mensucikan. Yang kedua, airnya tahur akan tapi makruh. Nah, itu saja pendapat para ulama. Dua itu saja. Akan tapi Imam Nawawi rahimahullah menguatkan pendapat yang airnya suci tanpa ada makruh. Itu pendapat beliau, dan itu juga pendapat yang banyak dipilih oleh pendapat ulama-ulama sekarang tentang air yang terjemur di matahari. Kemudian air yang bercampur dengan benda yang najis. Nah, ini pembahasan terakhir kita malam hari ini. Air yang bercampur dengan benda yang najis. Bagaimana hukumnya? Ada dua keadaan air yang bercampur dengan benda yang najis. Yang pertama, an tughayyirun najasatu ta'mahu. Air yang najis tersebut merubah rasa air yang suci tadi. Aw launahu, atau merubah warnanya. Aw rihahu, atau merubah baunya. Aroma air, bau air berubah dari bau asalnya. Maka air yang seperti ini najis bil ijma'. Sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama berapapun banyak airnya. Kalau air itu berubah, contoh air satu sumur besar, jatuh kambing ke dalamnya, mati, berubah bau air sebanyak itu dalam sumur, tak berapa ratus liter airnya, mati. Atau air di dalam tangki air yang 1000 liter, padahal dua kullah itu hanya 160. Tidak lupa oleh orang yang punya menutupnya. Terbang ayam, hinggap, jatuh, tidak bisa lagi keluar, mati, berubah bau airnya, busuk dan sebagainya. Maka sepakat ulama semua, tidak ada khilaf di antara para ulama, air yang masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya, maka dia menjadi air yang najis. Jangankan untuk bersuci, digunakan untuk yang suci-suci saja tidak boleh. Mau dikonsumsi tidak boleh, dipakai untuk mencuci najis. Dia aja najis, bagaimana mungkin dipakai untuk membersihkan najis? Airnya najis. Nah, bagaimana mungkin untuk membersihkan najis? Termasuk air dari septic tank. Walaupun mungkin bening airnya, tapi baunya berubah, sudah berubah. Sebagian orang membuat kalau septic tanknya penuh, dibuat saluran keluar, biar tidak meluap kemana-mana, jadi mengalir terus. Wah, sebening-beningnya air septic tank, namanya air sudah bercampur dengan najis. Tidak akan ada yang berani menggunakannya, apalagi tahu itu air dan septic tank. Tidak akan ada. Bagaimana mungkin dipakai untuk bersuci, sedangkan dia saja tidak suci, apalagi dipakai untuk membersihkan dari najis, sedangkan dia adalah najis. Oleh karena itu, untuk membersihkan yang najis itu adalah air yang suci, dan untuk membersihkan hadas juga air yang suci dan mensucikan. Para ulama sepakat air tersebut
najis dan tidak boleh dipakai untuk bersuci dan untuk hal-hal yang lainnya. La yajuz isti'maluhu, tidak boleh menggunakannya. Fala yarfa'ul hadath, tidak bisa mengangkat hadas dengan air najis tadi. Wala yuzilul khabath, dan dia pun tidak bisa menghilangkan kotoran atau najis. Hadas tidak terlihat, sedangkan khabas najis terlihat. Baik terlihat, ada bentuknya atau warnanya atau aromanya. Mau dibersihkan dengan sesuatu yang najis, bertambah baunya. Mungkin bau sebelumnya hilang, berganti dengan bau najis yang lainnya. Jadi tidak bisa menghilangkan najis. Sawa'un kana kathiran aw qalilan, sama saja mau itu airnya banyak atau sedikit. Kalau dia masuk najis bercampur, dia berubah baunya, rasanya, warnanya, tetap saja hukumnya najis. Ini kondisi yang pertama. Amma in khalatathun najasah, adapun jika bercampur dengannya najis, walam tughayyir ahada awsafihi, dan najis itu tidak merubah salah satu sifatnya. Fa in kana katsiran, maka jika dia banyak, lam yanjus, kalau dia banyak maka dia tidak najis. Wa tahsulut taharatu bihi, dan boleh masuk najis tapi dia tidak merubahnya. Ke air yang banyak tadi, masuk bangkai tikus, sempat diambil dan tidak merubah baunya, tidak berubah aromanya, tidak berubah bentuk airnya, diambil, dibuang bangkainya, airnya boleh dipakai, silahkan. Mungkin kita tidak akan merasakan, kita air mudah. Mungkin kita kalau dalam bak, ada bangkai tikus, bahkan bangkai cicak pun kadang masuk, mati cicak kita buang saja. Kenapa? Karena kita berada di negeri yang air sangat mudah kita dapatkan. Berbeda dahulu. Maka hukum syariat ini terasa mudahnya ketika berada di negeri yang memang air susah. Di Arab Saudi pun sekarang tidak susah air kalau berada di kota. Tapi kalau berada jauh di gurun, di daerah orang-orang Badui sana, mereka pakai nampung air juga, stok air juga. Beda. Tapi kalau di daerah-daerah yang sampai instalasi air sampai ke sana, atau memang bisa pengurangan air, dapat air, kalau di daerah-daerah yang tidak ada, ya sangat terasa manfaat syariat yang telah Allah tetapkan ini. Kalau kita sekarang dalam ember kita, masuk bangkai cecak, bukan cecaknya saya kita, airnya kita buang, buka keran baru lagi, padahal tidak berubah warna airnya, aroma tidak berubah, boleh jadi cicak itu baru mati. Airnya kita buang semuanya. Kenapa? Karena saking mudahnya mendapatkan air di negeri kita ini. Kalau di Arab Saudi dahulu tidak seperti itu. Di masa Rasulullah tidak seperti itu. Mulai karena itu Rasulullah itu wudhunya sedikit saja, tidak pernah buka keran. Padahal keran itu bisa di setel sedikit, kita buka besar-besar. Dahulu tidak, Rasulullah hanya 1 liter, 1 gayung, bahkan 1 wadah kecil, bila berwudu dengan itu. Itu luar biasa. Luar biasa bagaimana terasanya nikmat karunia air dari Allah itu. Wa amma in kana qalilan, adapun jika dia sedikit, maka airnya najis dan tidak bisa bersuci dengannya. Wa haddul ma'il katsir, dan batasan air itu banyak atau sedikit itu adalah 2 kullah. Kalau dia 2 kullah atau lebih, maka dia dikategorikan banyak. Kalau dia kurang dari 2 kullah, maka dikategorikan sedikit. Dan 2 kullah sebagaimana di awal kajian tadi saya sebutkan, para ulama mengukurnya sekitar 160,5 liter. 160 liter setengah, sekitar itu. Lebih kurang sekitar itu jika diukur dengan liternya. Di antara dalil tentang sucinya air yang seperti ini, air yang banyak masuk najis lalu tidak merubahnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a tahurun." Sesungguhnya air itu tahur, suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'. Tidak menyebabkannya najis sesuatu pun. Itu hukum asalnya. Sesungguhnya hukum asal air itu suci. Tidak menyebabkannya najis sesuatu pun. Jadi dilihat kembali ke hukum asalnya. Jika hukum asal air, sifat asalnya tidak berubah, maka dia tetaplah di dalam hukum asalnya. Hadis ini hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Kemudian dalil yang lainnya dari Ibnu Umar, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza balagal ma'u kullatain lam yahmil al-khabath." Nah, ini jelas sekali. Jika air itu sampai 2 kulah banyaknya, maka dia tidak membawa najis. Jika sampai 2 kulah, maka dia tidak membawa najis. Ini air jika bercampur dengan najis dan dia tidak berubah. Kalau dia berubah, banyak pun sepakat para ulama najis. Jika tidak berubah, maka tidak najis. Kemudian kondisi yang kedua, air itu tetap dalam hukumnya air mutlak. Air itu tetap dalam hukumnya air mutlak, yaitu dengan tidak berubah salah satu sifatnya yang 3 tadi. Warnanya, baunya, rasanya. Tidak berubah salah satu sifat yang 3-nya. Kemudian juga hukumnya tidak berubah. Apa maksudnya? Ketika ini air di tempat apapun diletakkan, orang menyebutnya air putih. Mau di dalam gelas, air putih. Mau dicangkir, mau di mangkok, air putih. Air teh begitu juga. Mau di dalam apapun dia, tetap saja disebut orang air teh. Tidak bisa air teh ketika dimasukkan ke dalam gelas jadi berubah namanya air putih. Ketika dimasukkan ke dalam botol jadi air putih, tidak. Tetap orang mengatakan teh. Bahkan mungkin teh botol, teh kotak dan sebagainya. Teh es manis, teh panas, teh tidak berubah. Begitu juga dengan air putih. Maka air yang tidak berubah sifatnya dan hukumnya tetap annahu tahir mutahhir. Hukumnya suci dan juga mensucikan. Qalla au katsur. Baik sedikit ataupun banyak. Nah, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qama a'rabi. Datang berdiri seorang Arabi, Arab Badui, datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia buang air kecil di salah satu pojok Masjid Nabawi, di dalam masjid. Fabala fil masjid. Buang air kecil di dalam masjid. Faqama ilaihin nas, sahabat yang ketika itu berada di Masjid Nabi, semuanya datang tegak mendekatinya. Apa yang terjadi? Di dalam beberapa kisah, penjelasan para ulama sebutkan, sahabat ingin mengusirnya. Nabi melarang. Sempat diusir sedang buang air, lari terbirit-birit, tentu tercecer kemana-mana najisnya ini. Apa kata Rasulullah melihat sahabat ingin memarahinya? Apa kata Rasulullah dengan penuh hikmah? Kata Rasulullah, da'uhu, biarkan dia. Jadi Rasulullah punya hikmah dalam mengajarkan ilmu kepada setiap orang. Beda orang tentu beda lagi. Lihat, oh ini orang bukan penduduk Madinah. Ini mungkin dari jauh, dari kampung yang belum sampai pada ilmu yang cukup, penjelasan yang banyak tentang syariat ini. Apa kata Rasulullah? Da'uhu, biarkan dia. Sahabat tadi sudah mau. Salah satu yang marah itu Umar. Sudah mau Umar, bahkan hampir saja memukulnya. Kata Rasulullah, da'uhu, biarkan dia. Wa ariku ala baulihi sijillam min ma. Tuangkan, siramkan ke bagian bekas dia buang air kecil tadi, karena Masjid Nabawi dahulu jamaah semuanya bukan keramik seperti ini, atau bukan keramik seperti yang kalau yang pernah umroh, haji, atau pernah lihat videonya, bukan seperti itu. Pasir, ya, sebagaimana pasir-pasir di gurun. Kalau buang air, hitungan detik langsung merembes, hilang. Jadi yang tersisa di bagian atas itu hanya sisa-sisa najis yang menempel. Tidak pun disiram, lambat laun dengan perjalanan waktu habis hilang sendiri najisnya. Karena najis itu dengan hilangnya sifat-sifatnya maka dihukumi hilang najisnya. Contoh
kain yang kena najis dibiarkan tidak dicuci pun sampai hilang bau, hilang aromanya. Kalau dirasa tidak ada yang berani merasanya. Hilang sifat-sifat najisnya, berarti sudah dihukumi suci. Tapi kadang kan kita perlu menggunakan pakaian yang kena najis, itu pakaian yang kita gunakan untuk sehari-hari, maka itu sebabnya kadang dicuci. Nah, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, wa ariku ala bauli sijillam minal ma' atau dhanuban min ma'. Tuangkan, siramkan ke tempat dia buang air kecil tadi seember air. Fa innama bu'ithtum muyassirin. Sesungguhnya kalian ini diutus bersamaku muyassirin, sebagai orang-orang yang memberikan kemudahan. Berikan, walam tub'atsu mu'assirin. Kalian ini tidak diutus untuk memberi kesusahan kepada orang lain. Nah, ini nasihat Rasulullah kepada para sahabatnya. Mudahkan, jangan susahkan. Bisa memberikan yang mudah, kenapa yang susah? Jangan dipersusah orang. Buatlah segala urusan itu sesederhana mungkin, yang penting tujuan utamanya tercapai. Selama itu tidak menyelisih aturan-aturan syariat, silahkan. Selama tidak menyelisih aturan syariat, buatlah semudah-mudah mungkin. Karena memang seperti itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwasanya salah satu dalil sucinya suatu yang najis itu bercampur dengan air yang bercampur dengan najis, kalau dia sedikit maka suci. Apa contohnya? Yang sudah disiram tadi kan bercampur dengan najis. Karena di situ saja posisinya, tidak mengalir, tidak kemana-mana, cuma disiram di situ saja. Tapi sudah dihukumi suci masjid tersebut, tempat tersebut. Sudah dihukumi suci tempat tersebut. Kemudian dalil yang lainnya, hadis juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana tawadda'u min bi'ri bidha'ah?" Apakah boleh kami berwuduk dengan air dari sumur bidha'ah? Apa itu sumur bidha'ah? Sumur bidha'ah salah satu sumur yang ada di Madinah. Salah satu sumur yang ada di Madinah. Abu Daud menjelaskan, Sami'tu Qutaibah ibn Sa'id, beliau berkata, menanyakan tentang sumur bidha'ah ini. Berapa dalamnya sumur bidha'ah? Dalamnya akthar ma yakunu fiha al-ma' ila al-anaq. Jadi sumur bidha'ah itu airnya itu hanya sampai batas kemaluan. Paling dalam airnya sampai ke pusar saja. Itu sumur bidha'ah. Ada di Madinah ketika itu. Ada di Madinah ketika itu. Nah, yang namanya sumur otomatis juga masuk ke dalamnya berbagai bedak. Orang-orang juga mandi di situ menggunakannya dan sebagainya. Tapi dia tidak berubah. Tidak berubah dari sifat aslinya. Nah, ini sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sumur bidha'ah. Faqala al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Air itu hukum asalnya suci, tidak merubahnya menjadi najis sesuatu yang masuk ke dalamnya, kecuali kalau merubah sifat aslinya. Maka ini beberapa dalil tentang air yang masuk kepadanya, benda-benda apapun yang masuk, kalau tidak berubah dari hukum asalnya, maka dia tetap hukumnya suci. Baik, ini materi kita. Dengan berakhirnya dalil-dalil yang kita dengarkan tadi, maka berakhirlah pembahasan jenis-jenis air dan hukum-hukumnya. Pada pembahasan berikutnya masuk pasal yang menjelaskan tentang hukum najis, hukum-hukum najis, misalnya kulit bangkai apakah najis atau suci, kemudian anjing, babi dan sebagainya. Ini yang dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan, dan Allah berikan kesempatan untuk hadir terus di majelis ilmu. Baik, waktu yang tersisa ke depan kita gunakan untuk menjawab mungkin 1-2 pertanyaan saja, karena sudah hampir jam 9. Silakan kalau ada yang ingin bertanya 1 atau 2 pertanyaan.
Ya. Air yang dimasak, ya, baik. Air yang dimasak dia tidak bercampur dengan apapun dan juga tidak berubah sifat-sifat aslinya, maka dia tetap dalam kondisi dalam hukum asalnya. Karena juga tidak ada dalil-dalil yang menyebutkan air yang sudah dimasak maka berubah statusnya, maka hukumnya boleh, tetap sah untuk bersuci. Misalnya ada orang yang tinggal di daerah atau di musim dingin, malam junub, maka wajib subuh dia harus mandi. Kalau tidak bisa ya bisa tayamum sebenarnya. Tidak bisa ya boleh. Tidak sanggup air kan boleh tayamum juga, itu salah satu kemudahan. Kalau mau dengan air juga mau mandi juga boleh dengan air yang dipanaskan, campur dengan airnya biar tidak dingin, biar hangat. Nah, boleh sah untuk bersuci. Dia tidak sah kalau dia dimasak, dimasukkan benda lain, kemudian larut benda tersebut, baru tidak sah. Baru dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tetap suci tapi tidak untuk bersuci. Misalnya contohnya air, ya banyak kan air-air yang dimasak dan larut benda-benda yang suci. Tapi kalau hanya air putih biasa saja dimasak masih boleh, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan yang lainnya. Pertanyaan terakhir. Ya. Rasanya berubah. Kaporit benda yang suci, kalau memang berubah rasanya, berubah baunya, berarti dia sudah tidak sah dipakai untuk bersuci. Berdasarkan yang kita baca tadi, maka dia suci tapi tidak lagi dipakai untuk bersuci. Kalau memang lebih dominan, ya sebagian ulama mengatakan kalau memang lebih dominan kaporitnya, maka tidak boleh. Adapun misalnya air-air yang disuling, air-air dari pam, maka itu tetap pada hukum asalnya, dia tetap bersuci. Itu pakai kaporit atau tidak biasanya? Pakai kaporit, ya. Pakai kaporit, ya. Tapi yang saya tahu air pam, air keran atau air apa saja, para ulama mengatakan tetap suci. Ya. Wallahu a'lam. Tapi tidak satu pun saya dapati para ulama kalau air keran itu, air pam, airnya tidak suci lagi, tidak ada saya temukan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pendapat yang lain yang mengatakannya. Tapi ketika air itu, apalagi kan banyak, nah apalagi seperti itu banyak, maka dia tidak lagi dikatakan air yang tidak bisa bersuci. Wallahu a'lam. Semoga mungkin kalau ada penjelasan lain silahkan ditanya kepada ustaz-ustaz yang lain. Sepanjang yang saya tahu, air-air yang seperti itu masih tetap boleh. Tapi di beberapa penjelasan, air yang sedikit atau banyak bercampur dengan yang najis, hukumnya najis, tidak boleh. Kalau bercampur dengan yang suci, kemudian berubah salah satu sifatnya, maka dia jadi suci, tapi dia tidak lagi boleh dipakai untuk bersuci. Apakah itu termasuk? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup sampai di sini kajian kita malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menambah ilmu kita. Ini sudah berapa kali pertemuan, baru selesai sampai pembahasan jenis air saja. Bulan depan satu pertemuan sebelum itu sudah Ramadan belum ya cuy ya, belum. Mudah-mudahan masih ada sekali pertemuan. Kalau mau dilanjutkan boleh, tapi tanggung sekali pertemuan karena nanti terputus. Atau mau khusus pembahasan lain berkaitan dengan Ramadan juga boleh. Karena itu berapa hari sebelum Ramadan. Mau dibahas khusus tentang Ramadan, insyaallah kita bahas. Nanti Anda dengarlah mungkin saran yang disampaikan ke Anda dari yang lain. Untuk malam hari cukup sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.